Aduh, ini rambut aku hari ini nggak on nih. Gara-gara tiba-tiba hair dryer aku rusak. Kak, hair care-nya apa? Nanti ya, Ini ya. aku bikin video hair care ya. Ini aku mau ngapain ya? Aku taruh di sini dulu deh. Ini kebanyakan kali ya. Agak diginiin deh. Aduh, doain guys. 1, 2, 3. Tuh, emang mendem. Mantap ya? Oh iya gitu. Oh iya gitu. Coba dulu ya, bentar aja. Bentar aja. Dicopot aja. Bikin budek. Aduh. Ternyata cuma bagus buat bikin video kayaknya ya. Harusnya dipasang sebelum. Coba nanti, next time. Sekarang. Oke, next time. Coba nanti. Kurang jernih ya. Berarti pedas. Iya, pedas. Karena aku suka pedas. Aku suka pedas, aku suka crispy. Tapi lucu ya. Ini kalau dimasukin kayak gitu bentuknya tuh kayak ngikutin sarang tawon. Nggak ini loh, nggak se-flat kalau dia pakai cover. Jangan-jangan aku salah ya, harusnya pakai cover ya. Tahu deh. Yaudah, sekarang kita pakein tepung. Kita pakaikan tepungnya. Next aku mau coba bikin rasa coklat. Kak, biar kulit tetap bersih, bisa nggak hanya dengan jaga makan, minum vitamin, atau harus treatment ya? Kalau mau kulit tetap bersih bisa dengan jaga makan. Bukan bersih, ya bersih, tapi kulit sehat ya. Which means like healthy, glowing skin dari dalam tuh bisa. Tapi yang namanya kalau misalnya nih kalau makannya sama minumnya cukup dan yang sehat-sehat, mungkin kulit kita tuh akan maksimal segini. Tapi kalau ditambah dengan treatment dikit, ya kan, kemudian skincare products yang bagus, itu from good to great. Jadi itu ada bedanya. Jadi semuanya tuh ada pelengkap-pelengkapnya sih guys. Sebenarnya sesimpel itu. Just Dinda, Kak, aku udah CO sadar dari Jumat belum dikirim. Kak Dinda, sorry ya, soalnya itu long weekend, masuk ke long weekend, jadi si ininya juga aku langsung sampein sekarang ke tim ya. Iya, biasanya kalau long weekend tim juga libur guys. Kasihan tim Sada guys, harus ada liburnya juga. Itu juga ekspedisinya juga libur. Jadi, tunggu. Ini kan harus keluarin pisau. Tutup ini dulu ya. Pisau nggak boleh kelihatan kan? Iya. Jadi aku scoring dulu. Tapi pisaunya nggak kelihatan, nanti aku keluarin lagi. Oke, ini namanya scoring guys. Jadi aku biasanya tuh mereka pakai silet, cuman aku punya belum sampai. Jadi aku mau pakai steak knife. Nah biasanya ini kalau misalnya kita bake, abis itu kalau udah di scoring kayak gini, itu nanti kayak ada kupingnya gitu keluar, lucu banget deh. Kak Dinda, oke. Oke Kak Dinda, aku langsung Oke, tenang aja, dibantuin sama Bella ya. infoin ke tim. Yes. Oke. Sebentar guys, sabar. Ada benernya juga sih, nggak boleh kasih lihat. Oke. Done. Masukkan ke dalam oven. Cukup nggak ya segini? Taruh di sini dulu deh, baru kita pindahin. Sebenarnya tuh kemarin aku udah beli. Ya udahlah, pakai ini aja dulu. Minta tolong pegangin Bella. Kita pindahkan. Nah, oke. Masuk kamu. Aku lipat-lipat dulu kertasnya. Kak, pertanyaan banyak tuh belum dijawab. Oh my god, cepet banget guys. Bella, bantuin dong. Pelan-pelan ya. Ayo Bella.
Bella abis libur nih, kerjanya lambat nih. Abis long weekend. Kak Keti demo masak apa jualan nih? Aku jualan. Tapi aku jualan karena kalian nanyain. Sebenarnya aku live-nya aku tuh senengnya sambil aku di rumah lagi masak-masak. Oke, sebentar aku masukin ke oven 30 menit ya. Kak, nyemil kacang kapri bikin jerawat nggak? Oke, kita salah nih. Dutch oven nggak bikin jerawat. Sayur-sayuran nggak ada yang bikin jerawat guys. Gula tuh bikin jerawatan. Seumur-umur nggak ada tuh. Karena kalau misalnya kalian makan manis-manis, coklat tuh bikin jerawatan. Kalau sayur-sayuran nggak bikin jerawatan. Lalu juga ada mitos. Katanya makan ketimun bikin apa, Bel? Keputihan. Nah, No. itu juga mitos guys. Itu mitos guys. Hah, ini nih. Kakek udah research about itu nggak? Stevia. Aku belum research about stevia. Karena aku nggak terlalu tergila-gila sama manis-manis guys. Like it's not, I don't crave. Well yes, I do crave sweet. I like to eat sweet. Tapi kalau makan yang terlalu manis aku juga nggak terlalu suka. Jadi kalau misalnya kayak minum kopi, biasanya aku tuh kayak setengah. Biasanya sebenarnya enggak, aku nggak pernah pakai gula. Tapi kalau misalnya aku mau pakai sirup dan ada rasa-rasa itu biasanya aku pakai setengah sendok teh. So you can imagine ya, itu seberapa banyak manisnya. Jadi manisnya tuh bener-bener cuman seetik dikit aja gitu. Bibirku kayak bibirmu, wah twinning dong kita. Ada, Bella Swan ada, Jacobnya aja nggak ada. Jacobnya lagi masih sekolah. Jacobnya masih sekolah dia. Ini lucu nih. How you can so have some maybe like how you have so much patience to make sourdough. Because I like to challenge myself and I like to know what's in my bread. Jadi that's why I always tell you guys, kalau mau beli produk, makanan, apapun itu, coba baca nutrition facts-nya apa, supaya kalian tahu what you put inside your body. Tapi kalian juga banyak yang habis itu ngeledek, Kak nggak pernah makan bakso ya, nggak pernah makan seblak ya, nggak pernah makan cimol ya. Well, dari semua itu kesukaan aku bakso, bakwan, somai, gorengan. Nah itu aku suka. Tapi silakan tanya Bella, aku nggak akan makan itu tiap hari. Yeah. Kenapa? Karena aku tahu, aku kalau makan gorengan kebanyakan, pori-pori aku tuh bakalan segede Mount Krakatau kali, Krakatau. Jadi nggak bisa. Apa tuh hacknya minum kopi pahit apa? Minum kopi hitam without sugar, I love terus but a bit of salt. Oh, jadi let's try ya. Aku kalau minum kopi, aku nggak pernah minum americano. I always, if it's black, it's gonna be espresso, for sure. Ya. Bisa nggak pakai espresso? Ini aku mau jawab, bukan Kak Keti yang jawab. Kak, have you ever eat Indomie? Iya. Yes. Glatia Angel or what? Glatia Angel something like that. Iya, Kak Keti itu makan Indomie guys. Jadi kayak dia pernah tuh kita kayak abis acara malam, terus dia tiba-tiba sampai rumah enak deh ini makan Indomie gitu kan. Terus kita bikin Indomie, terus kayak gue 2 bungkus, terus tiba-tiba Kak Keti cuma makan 1 sendok, terus kayak udah. Enggak. Gitu doang, bener, percaya guys. Enggak lah, makanya lebih dari 1 sendok. Cuman Indomie tuh buat aku tuh kayak reward guys. Kayak oke, kalau aku olahraganya udah rajin, terus udah. Jadi Indomie tuh buat aku tuh it's like a reward. Aku nggak boleh sering-sering, sekali-sekali aja. Dan aku pasti aku cemplungin sayur-sayuran dan juga telur. Nah itu yang pasti aku habisin duluan supaya aku kenyang duluan. Nah bakminya biasanya aku makan setengah lah, Bel, nggak sesuap juga. No. Iya deh, nggak sesuap juga. Even kayak makan bakmi atau apa tuh namanya? Sumpah aku masih ingat banget itu kayak aku baru awal-awal kerja tuh sama Kak Keti. Terus kayak ini kan udah malam banget kan, kita abis kayak jadi juri di acara apa gitu. Terus tiba-tiba kayak, hah dia makan Indomie. Nah, Katy Sharon makan Indomie tengah malam. Tapi itu prank guys. Itu prank. Enggak, karena aku tuh harus tidur jam 10 atau jam 11. Kalau aku begadang, aku pasti kelaparan. Jadi daripada aku makan malam-malam, aku mendingan tidurin diri aja. Udah, kalau tidur kan beres. Kelar.
nggak akan kepikiran deh tuh untuk makan tengah malam. Karena makan tengah malam tuh sebenarnya bukan waktu yang baik untuk makan, guys. Bella Swan, kamu udah lunch belum? Udinda. Bella Swan udah lunch duluan. Yang belum Kak Keti nih. Kak Keti belum lunch, jadi nanti dia lunch sama kalian, guys. Ini selama 30 menit. Makan gorengan dan lain-lain berapa kali dalam seminggu atau sebulan? Kak Keti tuh bikin gorengan sendiri, tapi bukan bakwan gitu. Kak Keti tuh bikin kayak lumpia Vietnam gitu sendiri di rumah, terus dia makan. Bakwan kemarin aku baru makan bakwan. Homemade. Tapi pakai sourdough aku. Dan itu kayak 6 bulan sekali mungkin. Aku pakai sourdough. Tapi kalau perkedel jagung hampir tiap minggu lah. Seminggu sekali kalau perkedel jagung ya. Perkedel jagung lumayan. Like as I said guys, aku tuh berusaha untuk kurangin gorengan banget. Karena aduh, kita kalau makan gorengan ya, kulit kita akan menjerit guys. It's the worst thing you could give to your skin. First, cepat keriput. Mampus nggak? Tahu gitu nggak gue kasih tahu. Kapan-kapan bikin gorengan Vietnam. Guys, I need to tell you guys the truth. Dan kalau misalnya aku makan gorengan, aku bikin gorengan Vietnam karena dia tuh ada proteinnya. Aku pakai udang sama ayam gitu kan yang digiling jadi enak. But yeah, you need to know kalau misalnya kalian makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak, kulit kalian akan berterima kasih. Kalau kalian makanannya basreng, goreng-gorengan, itu kulit kalian pasti akan nunjukin bahwa dia tuh lagi lagi struggling guys. Kulit kalian sedang struggling. Dengar. Kak, gorengan pinggir jalan 10.000. Aduh, aku juga suka banget. Dapat itu. banyak loh. Aku juga tahu itu. Aduh. Yang aku paling suka kan sebenarnya mendoan. Ya. Itu favorit aku banget tuh. Tempe mendoan pakai cabai rawit yang kres. Gila, itu enak banget. Please banget, aku nonton ini sambil makan rebusan dada ayam. Semangat! Semangat dong. Nih aku temenin ya. Aku temenin kamu. Ada ini nih, ada nailsnya itu Kak Keti. Oh, ada si Shannon. Ada tukang kukunya Kak Keti. Mana dia? Shannon, tukang kuku. Nail artis kali. Tukang kuku. Shannon, bisa komen lagi nggak? Nail artis kali itu. Non. Mari kita makan siang. Aku lapar banget deh. Baru sempat makan hari ini jam segini. So hungry. Belum. Udah makan simos belum sih tadi pagi? Wah, ada snack piece lagi. Kebetulan kemarin baru dapat banyak di supermarket. Kayaknya mereka sekarang stoknya lumayan banyak ya. Kelaku kayak tiba-tiba I don't mungkin. know, is it because of you guys? But if yes, I'm so happy. Karena dulu tuh nyarinya agak susah guys. Nah, aku nemu satu supermarket ini. Di satu supermarket ini tadi tuh stoknya dikit gitu. Tapi tiba-tiba kemarin kayaknya banyak deh. So I'm really happy. Kak, kamu jadi PA-nya Kak Keti. Kamu ikutan live-nya Kak Keti. Live-nya Kak Keti nggak? No. Apa tuh artinya? Kayak I mean like maybe kayak aku ikutan gaya hidup ibu nggak? Enggak. Aku sangat tidak sehat dan dia sangat sehat. Tapi aku udah nge-gym guys. Udah mulai lah. Baru. Tiba-tiba olahraga. Tiba-tiba kadang kalau diajak makan, enggak abu, aku lagi naik. Sekarang Bella udah sok-sok ketularan juga guys. Bella sudah mulai ketularan dan sudah mulai menahan diri. Dan kadang kita nggak sinkron. Kadang saya pengen bandel dikit, pengen makan yang bandel-bandel, dia ngerem. Jangan dong bu, udah ibu salad aja. Ih, kok jadi Bella yang seperti itu? Itu mango salad, yes. Dan aku udah buat videonya, nanti aku akan share ke kalian ya. Oh my god, aku lupa guys, garamnya belum dimasukin, belum. Tapi udah ada di ininya. Ya Bella, udah ada di showcase. Iya. Garamnya sudah ada di showcase ya. Tapi gini, itu garam yang aku lagi pakai sekarang dan kebetulan aku nemu tuh ada. Next kalau misalnya aku pakai garam lokal, biasanya kayak garam kusamba, aku cari ya mereka jualan nggak di TikTok. Tapi sebenarnya kalian tuh cari petani garam yang bikin garam. Apa kemarin komennya grosok Ya?
garam grosok, jadi garam yang masih kristal, yang masih kasar. Nah, itu jauh lebih enak dan lebih alami. Nggak kelihatan ya makannya, bentar. Oke, makan siang hari ini salmon, kelihatan ya. Salmonnya di bake di oven, nggak lama. Salad mangga, ini kebetulan lagi ada asparagus. Anak-anak kayaknya bawain dari Cikole ya. Aduh, Cikole, aku seneng banget ke Cikole karena di sana tuh banyak banget sayuran-sayuran yang sehat, guys. Nih makan nasi nggak? Kasih tunjuk, kasih lihat nasinya. Nasinya kita 2 sendok makan aja ya. Habis nggak ya? 1,5 dulu deh. 1,5 dulu. Oke. Katanya garam grosok itu nggak ada yodium, Bu. Sambal goreng. Kan yodium ada dari CMOS, guys. Iodine kan? Iodine kan? Kan udah makan CMOS. Cikole Lembang with capital. Yes. Cikole Lembang, sayurannya banyak banget. Nggak lemes Kak, makan cuman sedikit. Kan proteinnya banyak. Aku coba untuk makan protein pagi hari 30 gram. Tapi gini, kalau kalian dari gaya hidup sehat yang tadinya nggak sehat, makan makanan bertepung, makan makanan yang low nutrition, tiba-tiba berpindah ke makanan yang sehat, itu pasti akan ada penyesuaian. Nah, mungkin salah satu yang dirasakan badan adalah lemas dan kepikiran. Itu tuh it's totally normal. That's why kalian jangan melakukannya secara drastis. Pelan-pelan aja, di bawah santai aja. Kalau ini kan aku sudah melakukannya bertahun-tahun, guys. Jadi buat aku, kalau tiba-tiba aku makan segini, di aku tuh nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian mau pelan-pelan pada saat kalian makan, banyakin sayurnya. Kalau misalnya kalian biasa makan nasi secentong, ya udah nggak apa-apa. Tapi dibiasain makan proteinnya lebih banyak sama sayurannya lebih banyak. Anyways, kalau sayuran sama protein nggak akan bikin gendut, oke? Yang bikin gendut itu adalah karbonya, nasinya, dan mungkin cara masaknya, misalnya gorengnya. Pelan-pelan, tubuh kalian tuh akan terbiasa. Bagusan Himalayan salt atau sea salt katanya. Himalayan salt kan itu one day bisa habis karena prosesnya adalah dikeruk, diambil. Kalau sea salt akan selalu ada. Himalayan salt is just pretty. Aku akan beli sekali-sekali. But my everyday salt will be sea salt. Spill olahraga hariannya Mbak Ketty ada di sebelah. Ada di sebelah, tapi di sini suka upload juga kok, nanti di-upload deh. Nanti aku upload ya. Cuman kalau aku olahraga, aku tadi pagi baru olahraga kok. Aku ke gym. Aku ke gym berapa jam tuh? 1,5 jam. I did a lot of leg day today. A lot of bench press. Leg press. Terus apa lagi? Aduh, nama-namanya aku lupa deh. Tapi banyak yang kaki. Karena did you know, otot kaki itu adalah otot yang paling penting yang ada di dalam tubuh kita. Kak, ngopi americano bisa nggak tiap hari? Bisa. Nggak, itu gue yang jawab guys. Aku nggak minum americano, kalau aku sukanya latte. Espresso juga. Paket itu espresso. Tapi kalau espresso jarang di Jakarta. Biasanya kalau lagi traveling, kalau lagi capek, jet lag, itu aku espresso. Atau kalau di sini kurang tidur, nah aku espresso. Cepet banget nih, komennya banyak banget. IF nggak Kak? Pakai PT nggak Kak? 2 tuh pertanyaan. Aku pakai PT karena aku kebiasaan PT yang sama 8 tahun ya. Aku sama PT ini dan aku cocok banget sama dia. Karena dia tuh memberikan, dia tuh salah satu inspirasi hidup sehat aku.
Kalian bayangin ya, PT aku tuh udah bertahun-tahun gak makan mie instan. Kalian bisa bayangin gak sih? Masa aja? Bertahun-tahun gak makan mie instan. Kenapa? Karena dia bilang badan dia adalah aset dia. Badan dia tuh adalah apa ya, kebanggaan dia gitu. Kalau aku sih masih makan mie instan ya guys. Setahun sekali. Harus dinaikin itunya. Oh, komennya udah. Enggak. Di atas enggak. Enggak kelihatan. Jadi dia itu sangat strict sama disiplin yang untuk urusan makanan. Jadi aku kadang kalau ngeliat dia, ya dia aja bisa. Dan dia umurnya udah 50 loh guys. Masih aja 50? Wow. Tapi dia gak kelihatan 50. Jadi menurut aku itu salah satu yang bikin awet muda, lifestyle kita. Kak, kamu minum probiotik kah? Bagusnya merek apa ya? Aku minum probiotik, aku sih ganti-ganti ya. Tapi yang pasti aku ada satu merek probiotik tuh yang khusus untuk wanita. Kak, granola boleh dimakan setiap hari? Boleh aja, tapi kandungan gulanya ya dijaga. Karena dia manis kan. Dan makannya dikit-dikit. Kak, kamu pernah makan nasi padang nggak sih? Kak Ket itu hobi doyan nasi padang, tapi nggak yang... Nanti kapan-kapan ya kita order nasi padang. Itu kalau misalnya aku lagi mau reward myself. Kalau misalnya aku sudah capai suatu level tahun ini, apa ya? Kita beli nasi padang ya pagi sore ya guys. Kak, yang panjang di piring apa? Asparagus. Ini kemarin anak-anak bawain dari Cikole, Lembang. Ini enak banget loh dan sehat banget. Tapi kalau asam urat nggak boleh ya. Kalian harus jaga kesehatan kalian sejak dini guys. Spill probiotiknya. Probiotik aku. Sekarang aku lagi minum Solaray. Tapi yang Solaray harus disimpan di kulkas jadi agak ribet ya. Tapi aku juga minum magnesium Solaraynya juga bagus. Kakak rajin MCU nggak? Terus MCU? Medical check up. Iya, setahun sekali medical check up. Untuk wanita, setahun sekali pap smear. Jangankan Kak Keti, aku aja disuruh medical check up guys. Disuruh sama siapa? Kak Keti. Kita harus sadar sama kesehatan. And for you guys to know ya, sada itu diambil dari bahasa Sanskerta artinya sadar. Karena menurut aku sebagai wanita kita harus disadarkan atau menyadarkan diri akan banyak hal. Kesehatan kita, kecantikan kita, ya kan, lifestyle kita. So kita harus sadar guys. Banyak yang kita harus sadar di hidup ini. Apalagi kesehatan. Guys, biaya berobat jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Mendingan kalian jaga badan dari sekarang. Mendingan dipilih apa yang masuk ke tubuh daripada kita harus masukin obat. Aku nggak bilang jangan makan manis, jangan makan bakso. Nggak mungkin, aku juga doyan banget. Tapi lightingnya lagi bagus nih jam segini. Iya, tiba-tiba kayak Ini ada pertanyaan bagus nih di sini. Tapi dipilih. Kita jangan selalu pengen senang. Enggak, kadang kita juga harus disiplin. Jaga makan, jaga minum, jaga jadwal kita, ngapain aja, disiplin olahraga. Aku memilih untuk olahraga seminggu sekali atau 3 kali. Kalau lagi sibuk banget, aku sekali. Kalau aku lagi ada waktu, 3 kali seminggu. Iya kak, tapi nggak ada waktu main atau nggak ada waktu buat yang lain-lain ya? Iya, tapi aku memilih itu. Kenapa? Karena pada saat tubuh aku sehat, aku bisa jauh lebih produktif. Oke. Ingatan, pikiran jauh lebih jernih. Sharper. Oke. Kak Keti, minum probiotik dan magnesiumnya setiap hari kak? Pagi Iya. atau siang minumnya? Probiotik pagi-pagi, perut kosong.
magnesium malam hari sebelum tidur. Spill vitamin setiap hari ke apa saja? Nanti aja banyak di video aja nanti. Di video aja ya. Iya. Aku kasih lihat di video ya nanti vitaminnya. Vitamin C apakah aku konsumsi tiap hari? Tidak. Kan menurut aku nggak perlu. Kalau lagi mulai nggak enak badan, lagi hujan, takut masuk angin, baru aku makan vitamin C. Spill probiotik sama magnesiumnya. Magnesiumnya udah ada di ini Showcase. Magnesium aku ada di showcase ya. Tapi sekarang nggak masukin care cone nggak. Kayak di mangkok itu apa? Snap peas, kacang kapri manis. Cara buat starter nanti kita bikin ya. Aku habisin makan siang dulu. Touch up bentar. Abis itu kita makan simos dan bikin kasih makan. Itu dia. Ini sourdough starter aku nih. Tuh, ada 2 botol. 2 botol kenapa? Karena aku lagi mau bikin roti manis dan aku mau bikin sourdough lagi. Roti manis tuh roti susu. Kemarin aku bikin tapi ada bantet. Aku belum beruntung nih guys bikin roti manis. Tapi enak loh guys. Tapi agak bantet aja. Rasanya enak, cuman dia belum fluffy dan tinggi. Apa tadi pertanyaannya, Bel? Katanya enak live-nya, soalnya ada yang bacain komen berasa podcast. Raginya pakai apa, Kak? Raginya aku bikin sendiri pakai tepung. Tepungnya pakai 3 roda, kok tepung biasa. Salmon, pakai salad mangga aku. Aku nggak suka rasa salmon, kecuali kalau sushi atau sashimi pakai soy sauce aku suka. Tapi rasa ikan salmon sendiri menurut aku tuh bukan rasa yang sedap gitu loh. Aurel, sorry ya, kamu aku blok. Mana tadi dia? Where is she? Okay. Aduh. Habis juga nasinya 1,5 sendok. Nah kalian lihat ya, aku makan sayur-sayurannya dulu, buah-buahannya dulu, sama proteinnya dulu. Guys, kalau komen aneh-aneh, aku blok ya. Terus bilang apa lagi? Kak, pakai lips apa? Spill dong, cantik banget. Abis ini ya guys. Ada di keranjang kuning pastinya. That's why aku pakai keranjang kuning. Karena pasti banyak yang nanya. And by the way, shade yang pakai di bibir aku ini, aku udah beli sampai 3. Karena tiba-tiba Bella ngasih tahu ke aku kalau stoknya Dari 1000 tinggal dari ribuan tinggal ratusan sekarang, dan aku mulai panik dong, nggak boleh kehabisan shade ini karena this is my go-to. Dan kita harus nunggu pengiriman berikutnya. Kak, itu nasi porang ya, Kak? Iya. Aku kadang pakai nasi porang, kadang aku pakai nasi merah, kadang aku pakai nasi basmati. Kalau aku lagi pengen banget pakai nasi pulen yang biasa, tapi aku jarang-jarang. Kalau makan nasi padang tuh aku baru makan nasi putih. Kacang kaprinya mentah atau direbus? Ini aku rebus. Ini masih baru berarti. Welcome to your health journey. Ini kacang kaprinya aku rebus cuma semenit aja loh. Nggak perlu lama-lama. Kalian tuh kalau misalnya masak sayuran nggak perlu lama-lama. Mungkin yang perlu lama tuh kayak wortel, karena dia padat kan. Itu mungkin harus agak lebih lama. Ini ada yang nanya sih, simosnya harus masuk kulkas nggak? Harus. Semua simos aku simpan di kulkas. Kan dia bahan seger ya dari laut. Jadi harus di-keep di kulkas. Pada saat dikonsumsi aja dikeluarin, tapi habis itu langsung dimasukin lagi guys. Ini ada dari Ayu masak. Aku pengen coba simos itu aman kah sekaligus sama konsumsi kombucha Kak untuk sarapan pagi. Kombucha untuk sarapan pagi aku nggak tahu ya apakah Itu asem ya? aman atau tidak. Pertama itu asem.
Lalu kan dia gassy ya. Kecuali kalau mungkin kamu sarapan paginya tuh kayak jam 11 gitu. Awalnya tuh udah makan dulu, baru habis itu kamu makan, mungkin nggak apa-apa. But I love kombucha. Ada video aku di Bali. Aku bawain sarapan buat papa aku, itu aku minum kombucha pagi-pagi. But then perut aku tuh tadinya sempat kena emah sama GERD. Lumayan parah, tapi aku ngobatin. Jadi kalau kalian punya emah atau GERD, jangan percaya bahwa itu akan seterusnya ada. Itu berarti perutnya lagi berteriak, lagi ada masalah. Masalah pencernaan, zat-zat di dalam perutnya nggak balance, bakteri-bakteri yang baiknya kurang. Jadi kalian harus benahin dulu perutnya. Stop dulu jajan yang nggak bener. Kurangin gorengan. Pertanyaan lucu dulu ya. Bukan pertanyaan sih, dia bilang nih, aku suka kamu nih, kata dia. Kak, aku di depan rumah udah bawa piring. Terus ini ada dari siapa nih, akunnya susah dibacanya. Kak, aku udah rutin honey garlic fermentasinya 2 mingguan. Perasaan kok gampang bau badan ya, Kak? Masa sih? Jangan karena mitos bawang merah tuh yang bikin bau badan. Kalau garlic nggak bikin bau badan, guys. Kalian tuh jangan percaya mitos-mitos. Kalau misalnya kalian, paling gampang deh, jangan sekarang kan kalian bisa googling. Tinggal google aja. Ini aku kasih lihat ya, isinya kacang kapri. Kak, prefer Olga pagi atau sore? I'm a morning person. Nih, kacang polong guys, bukan edamame ya. Dia tuh lebih bulat. Kalau edamame tuh kacang kedelai. Aku prefer olahraga pagi because I'm a morning person. Aku suka bangun pagi-pagi. Kehidupan yang sangat aktif. Kayak oma aku di Prancis, umur 98 tahun tuh masih nyetir guys. Bayangin nggak? Nyetir loh dia. Terus dia kerjanya tiap hari main itu crossword puzzle. Apa tuh namanya? Buat ini ya? Crossword puzzle tuh Buat ingatan. ya buat ingatan, biar otaknya sharp terus. Kak, bikin seblak versi sehat gimana ya? Seblak itu udah nggak usah. Aduh guys, yang namanya tepung-tepung. Terus minyaknya Dipilih-pilih banyak. deh. Minyaknya juga. Nah, kakak kan termasuk hidup sehat. Teka-teki silang ya bener. Kenapa waktu itu kakak kena GERD? Bisa aja walaupun orang hidup Aku sehat. waktu itu kena GERD, abis kena COVID. Aku minum obat COVID kan. Nah, obatnya tuh keras banget. Sama kayak antibiotik, itu tuh keras banget di perut kita. Dia tuh ngebunuh sebuah bakteri. Bakteri yang baik pun dibunuh. Nah itu berarti flora perut kita tuh jadi terganggu. Nah habis itu gampang acid reflux, kena GERD. Aku minum obat juga karena waktu itu agak parah. Tapi aku juga menyembuhkan dengan konsumsi yang sehat-sehat. Aku tuh sempet makan lotus root powder. Itu adalah bukan tepung ya, ya tepung biji teratai. Ada, itu kalian beli di e-commerce banyak banget. Itu dicampur pakai air sedikit, terus dia tuh jadi kayak berlendir gitu. Aku dikasih tahu temenku. Nah itu aku konsumsi tiap pagi, aku makan itu untuk ngelapisin perut. Aku kurangin gorengan, aku kurangin yang terlalu pedas. Aku makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan dan makanan yang fermentasi. Kayak kimchi. Itu sih, kesukaan aku sih buat yang fermentasi tuh kimchi sebenarnya. Kimchi kita bisa cobain kan tadinya? Oh iya, nanti kita coba kimchi ya guys. Kak, kalau makan simos bareng sama honey lemon garlic di pagi hari boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu dua bisa dicampur kok. Iya, banyak yang Tuh. kena aslam di sini nih. Iya, nah kalian tahu nggak kenapa kalian kena asam? Selain asam, oke bisa dari pikiran. Kalau itu
aku nggak bisa bantuin ya, karena aku nggak tahu sedang ada kejadian apa dalam hidup kalian. Tapi aku hanya bisa jadi penghibur di sini. Semoga kalau ngeliat aku happy aja. But asam itu dari konsumsi guys. Probably like 70%, 80% itu dari konsumsi makanan yang kalian makan setiap hari. Apakah kalian makan tepung tiap hari? Apakah kalian makan gorengan tiap hari? Aku aja tuh kadang di rumah aku harus agak ngerem-ngerem karena aku tahu anak-anak pasti pengen gorengan terus. Ayam goreng kremes. Semua kalau digoreng enak guys. Tapi harus dipikirin lagi, gorengan itu sangat tidak sehat. Bayangin dong berapa banyak minyak yang masuk ke tubuh kita. It's a lot. Am I holistic? I try to be. Aku juga suka jajan guys. Aku kadang suka ada siomay di rumah. Mereka ngobrol di halaman komen terus bilang nggak tahu ngobrolin apa. Tapi Gorengan kalau pakai air fryer sehat nggak? Oh really? lebih sehat. Better daripada digoreng langsung ya. Aku juga ada air fryer. Tapi air fryer itu sifatnya harus keluar dari air fryer langsung dimakan. Karena cara gorengnya kan bukan yang deep fry atau proses yang digoreng pakai minyak yang banyak. Jadi kayak gampang alot lagi ya. Jadi harus cepet tuh makannya. Aku mau ngabisin mangga ini ya guys, karena enak banget. Tapi kayak kebanyakan dia nggak bisa habis. Nih, dari Hafizah Alima. Kak, kenapa kalau diet rambut rontok? Salah tuh dietnya. Dietnya salah. Aduh, dietnya salah. Kamu diet kurangin makanan aja ya. Diet tuh nggak boleh kurangin makanan guys. Persepsi kalian bahwa diet itu harus kurangin makanan tuh salah. Diet itu porsi makannya sama, tapi apa yang masuk ke tubuh kita yang dipilih-pilih. Mangganya diapain Kak? Nanti ada videonya guys. Kan nanti probiotiknya masukin showcase ya. Oke, nanti aku cari ya probiotiknya ya. Aku nggak tahu tempat yang itu jualan juga nggak ya. Kak, vitamin yang penting dan paling dibutuhin sehari-hari apa Kak? Probiotik, magnesium, Vitamin D? vitamin D. Itu minumnya malam hari. Zinc? Tapi kalian harus lihat ya, pada saat check up kalian cek nih vitamin D kalian di batas yang wajar nggak? Atau justru kurang? Kalau kurang kalian konsumsi vitamin D. Kalau nggak mah nggak usah. Ke matahari aja. Jemur tiap hari sebentar. Atau tiap weekend gitu. Vitamin D-nya diminum malam hari, bukan siang hari. Nah, Saya minum malam hari bersama dengan magnesium karena dikasih tahu kalau vitamin D3, K2 itu kalau dibarengin sama magnesium penyerapannya akan lebih optimal. Kalian coba cek di Google deh, bener nggak tuh ya? Kalau nggak salah aku waktu itu sempet cek dan bener. iya benar. Bener kan? Jadi aku minumnya malam hari. Probiotik di pagi hari. Vitamin C, kadang zinc ya, aku juga kadang ngambil zinc itu kalau misalnya aku lagi nggak enak badan. Nih, dari kemarin nih hujan mulu kan guys. Terus kayaknya aku terpapar orang-orang yang sempet sakit. Sempet gak enak badan. Nah, aku makan deh tuh vitamin D-nya, vitamin C sama zinc. Ini ada yang bilang nih katanya dia konsumsi vitamin D sama magnesium ngebantu banget insomnianya. Sangat, karena magnesium itu ngelemesin otot-otot di tubuh kita. Nah bayangin tuh, kalau ototnya lemes, kita pasti tidurnya jauh lebih nyenyak. Kemarin di TikTok ada dokter yang bilang kalau vitamin D harus dikonsumsi dengan makanan yang berlemak. Bener juga, tapi Aku nggak mau ikutan berlemak. Jadi aku minum magnesium aja. Lemaknya aku makan, kalau lemak sehat aku mau. Salmon ada lemak sehat.
Alpukat ada lemak sehat. Yogurt lemak sehat. Yogurt juga sangat bagus untuk kesehatan perut kita guys. Ini kita keep, ini out. Yang bacain komen KBC bukan sih? Suaranya mirip BC siapa guys? BC siapa ya? Ini BS, Bella Swan. Dia BS guys, Bella Swan. Jemuran jam berapa? Katanya jam 10 pagi. Alamak kan panas full. Ya udah nggak usah. Udah guys, sama kayak aku aja minum vitamin aja daripada berjemur. Ya minum vitamin. Tapi kalian ngecek dulu dong, jangan. Iya guys, magnesiumnya itu udah ada di showcase-nya Kak Keti tahu. Cek deh. Sudah ada. Magnesiumnya apa? Magnesiumnya apa? Ada di showcase-nya. Dan itu isinya banyak banget tuh. Terus katanya kan minum sehari 4, aku kadang cuma 2. BC Seleptok namanya Bella juga. Oh ya? Kita cek rotinya guys. Ini 30 menit pertama. Nih, Aduh. lihat roti. Mana magnesiumnya? Di showcase kalian buka profilnya, terus di profile itu tuh ada yang gambar keranjang. Kalian ke situ terus cari tuh ada magnesiumnya. Biar kalian kelihatan ya. Kalau di keranjang kuning nggak ada, aku lupa masukin. Sorry. Wow, kelihatan nggak guys? Angkat aja. Bentar. Oke, ini dia akan kelihatan kejunya. Kelihatan nggak tuh kejunya meleleh Ya. gitu. Oke. Sekarang dia akan masuk lagi 20 menit. Suhunya 425. 425 itu 265 ya? Kalau nggak salah ya. Kita cek dulu deh, takut salah. 218 tuh. Oke, 218. 220 lah ya. 20 menit. She's going back in. Hari ini kan lebih gede daripada yang kemarin. BBK Keti itu 51 guys. Oke. Touch up bentar. Terus BBK Keti iya. 171. enggak 166 kali. Enggak, guys, no. 168 kali. Enggak. Touch up dulu deh habis makan. Kita touch up dulu. Belum minum ini dari tadi. Kalian naker nggak? Dalam sehari kalian minum berapa banyak? Nyampe nggak 2 liter? Itu harus dijaga guys. Tips tinggi kak. Tips tinggi. Tips tinggi, kamu masih dalam masa pertumbuhan atau ya? enggak? Kayak anak-anakku 3,5 liter, yes. Tapi tergantung berat badan dan tinggi badan juga. 3 liter sih hebat sih. Aku kadang nggak nyampe, jadi aku kadang want to be too hard on myself. 2 liter aja cukup buat aku. Nih guys, sekarang aku pin produk yang mau dipakai Kak Keti ya. Aku dari kemarin ya kena panci mulu, terus gini kenapa tangan aku sakit ya? Kena panci say. Guys, BTW ini tetap tetap terbatas keranjang kuningnya untuk produk Sada. Jadi kalau kalian mau CO sekarang kalau udah nggak ada, nggak bisa ditambahin lagi. Besok lagi lah guys. Tapi besok aku lumayan sibuk nih, belum tahu bisa live. Kak minum obat cacing nggak? Iya, Kak Keti minum obat cacing. Lipstiknya lagi aku pin. Ayo di CO. It's jualan banget. Aku bikin video aja ya. Lipstiknya etalase berapa? Lagi di pin. Ini Mala, my go to everyday. Lipstiknya lagi di pin guys sekarang. Di etalase 10. Ini aku pin. Sekarang. Nomor 4 ya, Mala. Terus aku mau pakein Lip linernya shade apa?
Lip linernya ini aku lagi pakai Makeup by Mario. Tapi kalian cari, wah herbalnya, minuman herbal belum jualan tapi kalian udah beli ya? Kok tinggal 3 left? Ya, udah berarti udah pada beli. Oke, ini herbal aku ya. Berarti kalian udah pada beli ya? Oke, sebentar. Ini aku. Oke, teh herbal ini ya nggak ada packagingnya. Teh herbal yang ada di keranjang kuning ini adalah teh yang aku konsumsi setiap hari. Ini adalah teh kesehatan. Basically ini dari Cikole juga, karena kebetulan mertua aku tuh punya perkebunan di Cikole. Namanya IP Farm. Itu adalah buah cintanya papa mertua aku yang laki-laki. Namanya Pak Ganda. Dia tuh seneng banget yang namanya yang bersifat tentang kesehatan and health and everything. Kebetulan dari kedua belah keluarga aku ya, dari kakek neneknya anak-anak sama dari kakek nenek aku di Prancis, mereka juga suka berkebun. Skalanya aja yang berbeda. Kalau yang di Prancis tuh lebih kecil. Kalau yang di Cikole itu bener-bener kebun besar dan memang jualan. Zaman dulu aku pernah bikin kale chips, ngambilnya dari Cikole, dari kebun situ juga. Packagingnya nggak ada ya, Bella? Nggak ada. Udah aku pin. Udah dipin, oke. Ini aku udah pin ya, keranjang kuning. Ini adalah teh. Tehnya harus digodok atau direbus. Direbus. Tiap hari minum kira-kira 1 cangkir. Ini berapa? Kira-kira Katanya kemarin ada yang beli Simo 150. Di sini lebih murah. Ayo guys, beli di sini. kalau beli di sini lebih murah, guys. Teh ini untuk kesehatan jantung, kesehatan overall. Jadi ini kayak semacam terapi lah. Jangan dicampur gula tapi ya. Ini teh untuk kesehatan, guys. Biar kalian dan keluarga tetap sehat. Cangkirnya beli di mana? Udah guys, kalian yang di TikTok juga sih. Nanti aku cari ada lagi nggak ya? yang di keranjang dulu. Iya, yang ada di keranjang kuning ini semua yang Kak Kety konsumsi. Kalau nggak ada di keranjang kuning berarti Kak Kety nggak konsumsi, guys. Jadi semua yang ada di keranjang kuning itu Yes, dipakai. semua yang di keranjang kuning aku pakai. Karena kalian nanya-nanya kan, jadi aku jujur sama kalian. Gula Tropicana Slim gimana, Kak? Gula Tropicana Slim gini, apapun itu, misalnya sebenarnya gula kan manis tuh dari gula. Tapi untuk kesehatan banyak yang bikin derivasi atau pokoknya substitute lah untuk gula. Mau itu stevia, mau itu Tropicana Slim. Kebetulan aku juga pakai kecap manis aku Tropicana Slim ya. Tapi kadang aku juga pakai kecap yang terbuat dari kelapa. Karena itu lebih sehat. Nanti aku cari deh, kalau ada aku pin juga. Itu jauh lebih sehat, of course, dari kecap biasa. Tapi kadang kecap biasa tuh kayak kecap banget tuh juga rasanya enak banget kan, guys. Nah, tapi kalau di rumah kita pengen sehat, Kenapa berhenti? kita cari alternatif sehat nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian di rumah pakai Tropicana Slim nggak apa-apa menurut aku. Tapi biasain nggak perlu makan manis banyak-banyak. Jadi Tropicana Slim yang dipakai juga nggak terlalu banyak dan nggak perlu tiap hari juga kan sebenarnya makan manis. Kita mau bikin challenge kan? Yes. Kapan kita mulai challenge? Seminggu deh nggak makan gula. Kita mulai minggu depan? Oh my god. Setuju nggak? Kita bikin minggu depan. Nggak makan gula. Nggak makan gula tuh berarti apa aja ya? Semua macam dessert nggak boleh. Minuman-minuman yang kadar gulanya ada juga nggak boleh. Mau itu soda, mau itu kopi, apalagi tuh yang ada gulanya. Nanti take di sebelah. Nanti kita repost. Oh ya, kalau tag di sebelah aku bisa repost. Di sini aku nggak ngerti cara repost. Nggak bisa. Nggak bisa kayaknya. Kita tag di sebelah aja ya. Kita bikin journey bareng. Kita tag di sebelah. Aku tahu banyak dari kalian yang nge-tag aku makan Snappies. Aku juga repost di sana. So I reposted you guys. Ini adalah Kak nggak bisa COD Kak lipstiknya. Iya guys, sorry ya, belum di ACC manajemen. Simosnya keluar dari kulkas, dia keras kayak gini guys. Lihat nggak? Kak makan. Dia tuh keras kayak agar-agar swallow gitu.
Kak, makan simo sebelum makan nasi boleh? Boleh guys. Boleh, makan simus tuh boleh kapan aja. Mungkin penyerapannya tuh lebih baik kalau pagi hari ya kan. Tapi sebenarnya kalau mau dimakan kapan aja bisa. Hmm. 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 Oke. Ini dia kental banget guys. Kak, segitu habisnya berapa lama? 1 jar itu berapa lama, Kak? Gila kental banget. Segini harusnya habisnya 2 mingguan lah ya. Tapi karena kemarin aku di Bali aku beli jar, jadi aku alternate between the turmeric one from Bali and this one. Kak, mata kamu sampai berair. Berair guys, itu kayak antara sebuah penolakan dari tenggorokan ya. Tehnya habis, Kak. Oh god. Nanti besok aku jualan lagi ya. Coba tanya sama Iya. tante ini. Tante Diana yang in charge di kebun guys. Kita mau cobain kimchi nggak ya? Mau cobain kimchi nggak guys? Sambil kita nunggu roti. Roti masih 10 menit lagi. Sebenarnya aku mau bikin video juga sih kimchi, gimana ya? Bikin video dulu deh. Besok baru kita live. Aku besok bikin mini vlog aja ya, aku posting di video ya. Let's see. Lah, kok macet ini kolom komennya. Enak makan sim. Sebenarnya bukan enak ya guys, tapi dia tuh teksturnya. Kalau rasanya masih aman lah. Iya, rasanya aman, tapi Rasanya teksturnya kayak awalnya tuh kalian gini, ih enak ya, teksturnya agar-agar gitu, masuk ke mulut. Oh, aman, nggak apa-apa. Tiba-tiba kalian kunyah. Nah pada saat kalian kunyah, kalian baru sadar, oh ini sangat beda sama agar-agar. Kalau agar-agar tuh soft, smooth, ya kan? Kayak licin gitu kan, teksturnya kayak licin. Kalau si moss heavy, ada texture. pekat. Pada saat digigit tuh dia ancurnya tuh kayak berpasir gitu dalam mulut. Iya berpasir ya, kayak semacam Iya. pekat berpasir Pekat, gitu iya, dan dia texture kemana-mana. gitu. Kental banget, dingin. Jadi pada saat mau ditelan itu tuh kayak butuh usaha ya. Ada penolakan nih dari tenggorokan kita. Jadi kayak otak, tenggorokan, sama gerakan mulut tuh harus sinkron tuh. Kayak ayo ditelan dikit-dikit pasti bisa gitu caranya. Kayak guys. kuning telur kali ya. Kuning telur. Iya, padatnya tuh kayak gitu. Kalau dimakan gitu kan kayak Iya, kalau kuning telur yang mateng gitu ya. iya, mateng banget. Iya, kuning telur mateng tuh mungkin bisa kayak gitu. Ini nih, Mbak El. Makan fermentasi naikin aslam nggak? Harusnya enggak, malah justru membantu. Tapi hati-hati makanannya apa dulu. Dia Katanya Ada. mau bikin mangga. Udah guys. Udah. Aku udah bikin mangga. Nanti mangganya harus aku edit dulu karena aku bikin semua video aku edit ya. Kalau tape tuh proses fermentasinya agak beda sih setahu aku guys. Tapi kalau tape di es campur enak banget ya. Nih, Apalagi lagi panas-panas gini. Kak, gimana caranya supaya anak-anak juga bisa suka clean food dan gak minta jajan ciki, coklat-coklat gitu ya? Harus dari orang tuanya dulu lah. Orang tuanya makannya udah sehat belum? Sama aja kayak nih, aku tuh nggak suka jamur ya guys. Perasaan sejak anak-anak kecil aku nggak pernah bilang kalau aku nggak suka jamur, tapi aku nggak pernah makan jamur. Nah anak-anak aku jadi ikut nggak suka makan jamur juga. Kecuali kalau untuk kesehatan tuh misalnya aku minum, aku rebus. Sekarang setelah aku mulai agak lebih dewasa, ada beberapa jamur yang aku bisa. Karena aku biasain kalau depan anak-anak aku nggak pernah
ngelimit makanan aku nggak pernah bilang aku nggak suka ini, aku nggak suka itu. Sebisa mungkin anak-anak tuh dikasih makanan yang